Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Indatun Solang, NIM 2154-20108, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Manado. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam ilmu pertanian, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dan ragam bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama, fungsi bahasa Indonesia dalam ilmu pertanian, yaitu sebagai alat komunikasi dalam proses penyuluhan pertanian agar mudah dipahami oleh para petani. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu, yang dalam perkembangannya mulai digunakan sebagai bahasa resmi dari bangsa Indonesia, dan juga dikenal sebagai bentuk bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia diresmikan setelah proses proklamasi dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, 1 hari setelahnya, hal ini juga dilakukan secara bersamaan dengan dimulainya konstitusi. Sedangkan di kawasan Timor Leste, bahasa Indonesia sendiri dikenal sebagai bahasa kerja. Sementara itu, jika dilihat dari sisi linguistik, bahasa Indonesia merupakan bentuk ragam bahasa dari bahasa Melayu, sedangkan dasar yang digunakan olehnya adalah bahasa Melayu Riau, yang tentunya diambil dari Kepulauan Riau sejak abad ke-19. Sebagai alat pemersatu bangsa, tentunya bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan dalam aktivitas harian dari masyarakat Indonesia yang juga menyatukan perbedaan dalam satu bahasa yang sama dan dimengerti oleh semua penduduknya. Berkaitan dengan pengertian yang telah dijelaskan pada bagian di atas tadi, sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari penggunaan nama yang dimilikinya. Dengan kata lain, penamaan bahasa Indonesia itu sendiri bermula sejak adanya Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 lalu. Faktor dasar munculnya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dikenal sebagai French untuk bangsa Indonesia, termaksud dalam bahasa perdagangan serta bahasa dalam sistem perhubungan. Sistem dalam bahasa Melayu itu sendiri terbilang sederhana, karena itu sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mengerti dan mempelajarinya. Hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu yang tidak menggunakan tingkatan dalam bahasa yang dimilikinya. Beragam suku atau etnis besar yang ada di Indonesia, seperti halnya suku Jawa, suku Sunda, dan juga suku lainnya, juga dapat dengan mudah dan secara sukarela menerima bahasa Melayu tersebut sebagai bahasa Indonesia yang kemudian digunakan sebagai satu jenis bahasa nasional. Bahasa Melayu dinilai memiliki kesanggupan yang dapat digunakan sebagai bahasa budaya. Dalam hal ini, bahasa tersebut memiliki arti yang lebih. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukan sebagai lembaga identitas ataupun jati diri bangsa, sebagai lambang kebanggaan dari bahasa Indonesia, sebagai alat pemersatu yang tentunya digunakan di berbagai kalangan dari masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang dan etnis sastra sosial budaya yang berbeda, termaksud bermacam bahasa daerah yang turut berbeda pula, dan sebagai alat komunikasi atau penghubung yang dapat menyatukan antara daerah serta antara budaya yang ada di Indonesia. Hingga kini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk lembaga pusat bahasa dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Selanjutnya mengenai ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Manusia mampu memanfaatkan kecerdasannya perlahan dengan membuat ide-ide sederhana, tetapi kompleks seperti meniru suara dari benda-benda sekelilingnya.
Adapun ragam bahasa Indonesia menurut para ahli. Salah satunya ragam bahasa Indonesia menurut Bacam 1999 adalah variasi menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun ragam faktor yang menyebabkan keragaman bahasa ini. Faktor yang pertama adalah faktor budaya. Budaya di setiap daerah memiliki perbedaan kultur yang berbeda. Faktor yang kedua adalah faktor sejarah. Di setiap kawasan daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa turun-temurun dari nenek moyang yang berbeda-beda. Faktor ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungannya yang biasanya cenderung memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah daerah pantai, penggunaannya memiliki cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dilihat dari penuturan, seperti ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam-ragam resmi. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi seperti ragam lisan dan ragam tulis. Fungsi ragam bahasa Indonesia. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu adat dan budaya antara daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, dan alat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam lisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Baiklah, itulah sedikit pembahasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya juga akan memperkenalkan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau sering dikenal dengan UNPI Manado. Di kampus kami memiliki 6 fakultas. Jadi, bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Manado. Saya bangga menjadi bagian dari UNPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.